Halo semuanya, untuk video perkuliahan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru setelah ujian mid semester, yaitu bab 4 mengenai akuntansi atas aktiva tetap. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita mulai dari definisi dan pemahaman itu sendiri. Aktiva tetap, apaan sih aktiva tetap itu? Jadi, aktiva tetap yang saya bacakan di screen ya. Aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang atau bisa dibilang lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Jadi, kenapa dinamakan aktiva tetap? Karena barang ini, aktiva ini yang kita beli, tujuannya apa? Yaitu untuk mensupport kegiatan operasional kita. Untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk kegiatan kita dalam memproduksi misalnya. Nah, dan cenderung umurnya ini panjang. Jadi, bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, bedanya aktiva tetap sama perlengkapan, kalau aktiva tetap salah satunya kan peralatan. Kalau perlengkapan kan aktiva lancar. Nah, bedanya sama perlengkapan apa? Kalau perlengkapan sama-sama menunjang kegiatan operasional, cuman jangka umur manfaatnya atau jangka penggunaannya itu lebih jangka pendek atau bisa dibilang kurang dari 1 tahun. Kalau aktiva tetap itu lebih dari 1 tahun. Itu dari segi umur. Kemudian, nah maksud barang ini dibeli. Jadi untuk murni untuk digunakan atau untuk menunjang kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Kalau kita jual kembali itu namanya persediaan. Oke. Tapi jangan disalahartikan ya, bukan berarti aktiva tetap tidak bisa dijual. Aktiva tetap bisa dijual, cuman itu bukan tujuan utama dari kita memperoleh si aktiva tetap. Ya, kalau aktiva tetapnya udah jelek, udah tidak memberikan kontribusi lagi, ya boleh kita jual, nggak masalah. Tapi intinya bukan dibeli untuk kita jual kembali, itu namanya berdagang. Jadi kalau udah dalam konteks berdagang, itu namanya persediaan, kayak gitu. Nah, jadi pada dasarnya aktiva tetap juga merupakan biaya perusahaan. Walaupun kita lihat ini ada di sisi aktiva, sisi harta lah, bisa kita bilang seperti itu. Nah, namun pada dasarnya aktiva tetap itu sendiri merupakan pengeluaran yang sebenarnya itu biaya. Jadi, cuman bedanya apa? Kalau biaya gaji itu kan biaya yang kita bayarkan untuk 1 bulan tersebut. Jadi misalnya gaji bulan Januari, kalian udah kerja nih sebagai karyawan di bulan Januari, dibayarkanlah gaji untuk akhir bulannya. Jadi, manfaat dari biaya gaji tersebut cuma bisa dirasakan selama periode itu doang, untuk bulan itu doang. Kamu bayar gaji yang Januari ya untuk bulan Januari, seperti itu. Kalau aktiva tetap, enggak. Karena dia jangka panjang, jadi si aktiva tetap ini memberikan manfaat atau memberikan kegunaan lah bagi perusahaan untuk waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Jadi, pada saat pembelian aktiva tetap, itu tidak langsung kita biayakan. Melainkan kita catatnya ke bagian aktiva tetap, ke bagian neraca. Ke akun apa? Yaitu peralatan misalnya, kendaraan. Nah, tapi balik lagi, dasarnya ini adalah biaya. Pak, kenapa dikatakan biaya? Ya, karena aktiva tetap ini kita biayakannya itu perlahan, pelan-pelan dicatat sebagai biaya. Jadi tinggal langsung dicatat pas beli, oh udah biaya 50 juta, beli motor misalnya, beli mobil misalnya. Tidak seperti itu. Tapi dicatat sebagai aktiva tetap dulu, nantinya baru pelan-pelan kita biayakan. Nah, biayakan ini namanya apa? Yaitu namanya beban penyusutan. Jadi misalnya kamu beli mobil, kira-kira bisa berfungsi 4 tahun, ya udah. Nanti selama 4 tahun itu kita biayakan. Kita bagi rata ke 4 tahun tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu aktiva tetap adalah biaya sih sebenarnya. Cuman biaya yang dialokasikan secara bertahap. Seperti itu. Maka dari itu, kenapa di bagian neraca, laporan posisi keuangan, kita mencatatnya ada aktiva tetap, misalnya peralatan. Kemudian nanti dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ya, akumulasi penyusutan itu adalah total yang sudah kamu biayakan. Total aktiva tetap yang sudah kamu catat sebagai biaya melalui biaya atau beban penyusutan. Kayak gitu. Oke, karakteristik utama dari si aktiva tetap tadi sudah dikatakan umurnya atau bisa bermanfaat lebih dari 1 tahun.
tujuan utamanya dibeli untuk mendukung kegiatan operasional, bukan diperjualbelikan. Kemudian nilainya material. Material di sini dalam artian lumayan mahal. Di perusahaan biasanya ada yang menganut bahwa sesuatu dianggap aktiva tetap minimal harus seharga 1 juta misalnya. Jadi kalau yang di bawah 1 juta itu masuknya ke perlengkapan. Ya, tiap-tiap perusahaan itu beda-beda, tapi ya biasanya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, minimal seperti itu. Kalau cuma 20.000, 30.000, ngapain? Itu langsung anggap sebagai biaya. Seperti itu. Nah, aktiva tetap itu sendiri ada 2 sebenarnya. Kalau yang kita tahu selama ini kayak tanah, bangunan, peralatan. Nah, tapi sebenarnya ada 2. Jadi ada aktiva tetap yang dikatakan berwujud sama yang tidak berwujud. Nah, yang berwujud itu biasanya yang kita tahu adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan. Itu yang umum kita gunakan. Nah, kalau tidak berwujud apa? Nah, zaman sekarang udah banyak ya. Jadi contoh yang tidak berwujud seperti goodwill, seperti franchise, seperti copyright, hak cipta, seperti itu. Software misalnya. Jadi itu aktiva tetap yang tidak berwujud. Tidak bisa kita pegang wujudnya. Tapi ada barangnya yang mahal juga. Kayak gitu. Nah, di bab keempat ini ada 3 pokok pembahasan utama kita. Jadi kita mempelajari pencatatan akuntansi atas aktiva tetap. Nah, pada saat kapan aja? Yaitu pertama, pada saat perolehan. Jadi pada saat kita beli si aktiva tetap, pada saat kita mendapatkan, memperolehnya. Nah, itu cara catatnya gimana? Dan gimana sih kita bisa memperoleh sebuah aktiva tetap? Kemudian bagian B, kita mencatat aktiva tetap ini saat digunakan. Saat digunakan muncul yang namanya beban penyusutan ataupun biaya perbaikan. Nah, nanti ada perlakuannya. Jadi kalau disusutkan seperti apa, metodenya apa, nanti diperbaiki, cara catatnya seperti apa, kayak gitu. Terakhir pelepasan. Nah, jadi aktiva ini udah kita beli, kita pakai, kemudian kita bahasanya kita lepaskan. Lepaskan bisa beberapa cara, misalnya kita buang, kita jual, ataupun kita tukar dengan aktiva lainnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Akuntansi atas aktiva tetap pada saat perolehan. Baik, jadi aktiva tetap di sini dikatakan dicatat sebesar harga perolehannya atau cost of fixed asset. Jadi, harga perolehan adalah semua pengeluaran atau biaya yang kamu keluarkan, yang kita bayarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Jadi, kalau dikatakan kita beli mobil A misalnya, harga perolehannya berapa ya? Nah, harga perolehan itu sudah termasuk harga belinya, kemudian misalnya kamu belinya second deh, dia rusak barangnya. Jadi, dari kamu beli barang secondnya, kamu perbaiki sampai barang itu siap untuk digunakan atau dioperasikan. Nah, semuanya itu kamu gabung menjadi harga perolehan. Misalnya mobilnya 20 juta, second rusak. Kamu perbaiki 30 juta misalnya. Berarti total sudah 50 juta. Nah, itulah yang merupakan harga perolehannya. Ataupun kamu beli mobil baru misalnya, harga mobilnya itu masuk ke perolehan, kemudian kamu ada bayar asuransi pengiriman, ada bayar pajak segala macam. Nah, itu masuk ke harga perolehannya. Seperti itu. Jadi intinya semua biaya, semua pengeluaran dari pembelian hingga semua biaya yang timbul. Biaya pemasangan, biaya perbaikan, ini khusus barang bekas, nanti kalian baca aja. Nah, kemudian perolehan aktiva tetap. Ada beberapa cara, ada yang tunai, kredit, terbitin saham, obligasi, pertukaran, bikin sendiri, bangun sendiri, ataupun leasing, seperti itu. Ya, tapi paling pentingnya kalian harus tahu harga perolehan itu apa, yaitu semua pengeluaran atau biaya yang kita keluarkan. Mulai dari harga belinya sampai dengan biaya-biaya yang timbul. Seperti itu. Jadi bukan hanya harga barangnya ya. Nah, di sini ada contoh untuk si perolehan. Jadi saya bacakan aja contoh soal 4.1. Perusahaan memutuskan untuk membeli sebuah mesin, harganya 10 juta. Biaya angkutnya atau biaya kirimnya 100.000, asuransi pengirimannya 500.000, biaya pemasakan 200.000. Biaya uji coba 200.000. Nah, kita diminta hitung harga perolehannya.
serta jurnal yang diperlukan. Nah, pertama-tama kita hitung dulu harga perolehannya ada apa aja. Jadi dari kita beli itu 10 juta, ada biaya kirimnya 100.000, kemudian ada biaya asuransi, pemasangan, sama uji coba. Dia totalin semua dapatlah 11 juta. Berarti kita jurnalnya gimana? Karena ini mesin, nanti sebelah debit ada akun mesin 11 juta, pada kas 11 juta. Seperti itu. Nah, jurnal yang salah, ini di samping saya sudah cantumkan. Jurnal yang salah, biasanya salah. Bentar saya rapiin dulu. Oke, baik. Jadi, ini jurnal yang benar. Nah, kalau jurnal yang salah gimana? Jurnal yang salah itu ketika kamu mencatat harga belinya ke akun mesin sendiri. Kemudian biaya-biayanya kamu catat terpisah. Nah, itu salah. Tidak boleh. Jadi yang benar adalah kamu mencatat semuanya ke akun mesin. Bukan ke masing-masing biaya. Ya, seperti itu. Jadi, harga perolehan harus kalian hitung dengan baik. Jadi, jangan cuma ambil harga beli, melainkan totalin semua biaya yang muncul. Lanjut, yang contoh kedua, perusahaan memutuskan beli sebuah mobil pick-up bekas. Nah, keluaran 2002, harganya 50 juta. Kondisinya rusak. Kemudian perusahaan mengeluarkan biaya perbaikan 20 juta. Berarti setelah perbaikan ini, mobil tersebut dapat beroperasi secara normal kembali. Nah, harga perolehannya berapa? Yaitu harga belinya 50 juta plus biaya perbaikan 20 juta. Berarti total 70 juta, itu yang kita jurnal. Kendaraan pada kas 70 juta. Pak, kenapa ditambahkan? Karena konsepnya gini. Harga perolehan adalah semua pengeluaran sampai aktiva kamu siap untuk digunakan. Nah, jadi kalau biaya perbaikan khususnya barang second ya, nah itu harus ditambahkan ke dalam harga perolehannya. Kayak gitu. Contoh berikutnya, perusahaan memutuskan beli mesin harganya 100 juta. Biaya kirim 2 juta. Nah, saat barangnya sampai di gudang, mesin tersebut kita rakit nih sama si mekanik perusahaan. Dan terjadi kesalahan setting. Mungkin mesinnya meledak atau apalah, atau konslet lah. Jadi diperbaiki dengan biaya 5 juta. Nah, kita hitung harga perolehannya. Di sini saya hitungnya hanya harga belinya 100 juta plus biaya kirimnya 2 juta. Total 102 juta, kita jurnal sebagai mesin pada kas 102 juta. Nah, kenapa yang 5 juta tidak dimasukkan? Karena ini kesalahannya bukan dari si pengirim. Ini kesalahannya dari kita sendiri. Barangnya sudah sampai di gudang dengan selamat. Dengan total biaya 102 juta ini. Nah, karena kelalaian dari pihak kita, maka kita harus keluarin biaya lagi 5 juta. 5 juta tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai harga perolehan. Karena itu murni kelalaian dari pihaknya kita. Bukan karena kita memperoleh sesuatu atau memperoleh sebuah barang. Ya, jadi seperti itu. 5 jutanya tidak dimasukin. Jadi tidak semua komponen itu serta-merta semua langsung dimasukkan. Kita lihat dulu itu komponen apa, biayanya muncul karena apa karena kita peroleh sesuatu, atau karena kelalaiannya kita, kelalaian perusahaan. Kalau kelalaian perusahaan tidak boleh masukin sebagai harga perolehan, tapi kalau karena kamu membeli sesuatu, kemudian muncul biaya tambahan atas pembelian tersebut, berarti digabung ke harga perolehan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi bagian B, kita membahas mengenai penggunaannya. Kalau kita menggunakan sebuah aktiva tetap, otomatis muncul yang namanya beban penyusutan. Kayak gitu. Nah, nanti penjelasan ini tolong bisa dipahami lebih lanjut. Kalian coba baca di modulnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah konsep penyusutan itu sendiri. Jadi, konsep penyusutan adalah pengalokasian nih. Pengalokasian apa? Yaitu memindahkan harga perolehan yang awalnya kita catatnya misalnya kendaraan di akun kendaraan. Nah, kita memindahkan si harga perolehan secara sistematik, secara bertahap lah. Jadi, dari aktiva tetap menjadi akun beban. Selama kapan? Selama jangka waktu pemakaian, selama umurnya. Ya, jadi penyusutan adalah konsepnya kendaraan misalnya
dapat beroperasi selama 4 tahun, dapat bermanfaat selama 4 tahun. Nah, maka dari itu, pengeluaran yang kita keluarkan untuk memperoleh si kendaraan ini, kita alokasikan sebagai beban secara bertahap melalui beban penyusutan selama umur si Activa tetap itu sendiri. Ada 3 hal yang harus kamu ketahui untuk penyusutan ini. Pertama adalah harga perolehan. Jadi harga perolehan kayak tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nilai residu atau nilai sisa. Ini adalah nilai yang kita estimasikan untuk tersisa pada akhir periode penyusutan. Misalnya mobil, kamu belinya 70 juta. Bermanfaat kamu tentukan misalnya 5 tahun. Nah, kira-kira sampai akhir tahun kelima, mobilmu kan udah disusutin habis nih. Kira-kira dia masih ada harga nggak? Jawabannya harusnya masih ada kalau kita lihat kondisi pasar ya. Mobil second 5 tahun lagi ya tetap ada harga. Paling ya harganya antara masih tinggi atau sudah rendah, kayak gitu. Nah, nilai sisa itu biasanya ditentukan karena perusahaan menganggap bahwa Activa ini nggak mungkin punya nilai buku itu 0. Karena kalau kita sudah susutin selama umurnya tersebut sampai habis, berarti kan 0 nih nilainya. Nah, perusahaan beranggapan bahwa nilainya nggak mungkin 0. Contoh kayak mobil ya minimal bisa jual lah 20 juta atau 10 juta misalnya. Maka dari itu muncullah namanya nilai residu. Jadi ditentukan nih, pokoknya sampai akhir periode penyusutan, Activa tetap ini harus tetap memiliki nilai. Nilainya sebesar apa ya itu tergantung ke perusahaan yang menentukan. Yang terakhir adalah masa manfaat atau umur ekonomis. Ini adalah berapa lama sih Activa ini bisa bermanfaat bagi kita. Misalnya diestimasikan 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Seperti itu. Tapi ya, kalau dari sisi pajak, di perpajakan itu sudah ditentukan. Pokoknya kelompok ini misalnya kendaraan, itu umurnya itu 8 tahun, masuk golongan kedua. Kayak gitu. Nanti barang apa lagi nih, masuknya 16 tahun, masuknya 20 tahun. Kayak gitu. Sudah ditentukan kelompoknya, sudah ditentukan umurnya. Kalau dari segi perpajakan. Kalau dari segi internal itu tergantung ke pihak manajemen. Nah, jurnal untuk mencatat si penyusutan apa? Ini saya rasa sudah ketemu juga ya di PA1 harusnya sudah ada di materinya penyesuaian. Saya hanya ngulangin aja. Jadi kalau kita mencatat penyusutan itu sebelah debit kita catat beban penyusutan. Ini masuk kelompok beban, masuk kelompok kode akun 5. Misalnya beban penyusutan mobil, berarti beban penyusutan kendaraan. Ataupun beban penyusutan mesin, beban penyusutan bangunan misalnya, kayak gitu. Nah, sebelah kreditnya itu akun akumulasi penyusutan apa? Misalnya kendaraan berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini kelompok akun 1. Jadi ini kelompok akun Activa tetap, kelompok akun Activa, kelompok akun 1. Cuman ini saldonya saldo kontra. Ini akun kontra. Kalau Activa tetap normalnya di sebelah debit, kalau akumulasi saldo normalnya di sebelah kredit. Maka dikatakan ini akun kontra dari si Activa tetap. Nah, pada saat penyusunan laporan posisi keuangan, rekening Activa tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, itu disebut dengan nilai buku. Jadi, Activa ini sekarang nilai bukunya berapa? Atau dia punya nilai berapa? Secara accounting, secara akuntansi, dia punya harga perolehan, kemudian sudah disusutkan. Nah, harga perolehan kurangi dengan penyusutan yang sudah pernah disusutkan atau dinamakan akumulasi penyusutan, hasilnya adalah nilai buku. Kayak gitu. Jadi kamu bisa lihat nilai bukunya sisa segini nih. Berarti dia hanya punya nilai sisa segitu. Kayak gitu. Ya, ini nanti dibaca aja. Lanjut. Nah, metode penyusutan. Kita lebih ke perhitungan penyusutan kali ini. Jadi ada 4. Ada yang namanya garis lurus, itu yang paling simpel. Dan diakui secara pajak. Kemudian saldo menurun, atau yang biasa dikatakan saldo menurun ganda. Dan diakui secara pajak juga. Nah, ketiga itu jumlah angka tahun. Tidak diberlakukan di pajak. Dan unit produksi. Juga tidak diberlakukan di pajak. Kita bahas satu persatu. Dari garis lurus dulu. Nah, garis lurus, namanya aja garis lurus. Berarti penyusutannya dari tahun ke tahun itu selalu sama. Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu nilai penyusutannya sama. Nah, cara hitungnya gimana? Yaitu ini untuk mencari penyusutan per tahunnya ya.
yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi umur manfaat. Umur manfaat ini berarti berapa tahun kira-kira aktiva ini dapat bermanfaat bagi perusahaan. Ataupun misalnya dikatakan kita hitung tarif penyusutan dalam jumlah persentase. Jadi 100% kamu bagi dengan umur manfaatnya. Misalnya 10 tahun, berarti 100% bagi 10 sama dengan 10%. Berarti 1 tahun disusutkan 10% nominalnya. Nah, kalau di sini berarti cara cari penyusutan gimana? Kan kita tahu nih 10%. Berarti di sini 10% dikalikan dengan harga perolehan kurangi residu. Seperti itu. Baik, kita coba langsung ke contoh soal. Jadi, ada dua pembedaan. Satunya itu dibelinya awal tahun. Ya, di sini awal tahun. Satunya belinya bukan awal tahun atau awal bulan. Nah, kita mulai satu persatu. Dari yang 4.2 yang A dulu. Oke, saya hilangkan beberapa dulu. Nah, yang pertama, kita pada tanggal 3 Januari dibeli sebuah mesin harganya 20 juta. Biaya kirimnya 1,5 juta, asuransinya 500.000. Taksiran nilai residunya atau nilai sisa 1 juta dan umur manfaatnya 5 tahun. Kita hitung penyusutan tiap tahunnya plus tabel penyusutan dan jurnal penyusutan. Oke, kita coba bikin dulu. Di bagian diketahui, saya selalu mulai dengan diketahui dulu. Nah, tanggal pembeliannya itu tanggal 3 Januari, harga perolehan, total 22 juta. Jadi si harga barang, biaya kirim, dan asuransi pengiriman ditotalin. Kalau di sini dikatakan asuransi untuk 2 tahun ke depan. Berarti asuransi tersebut jangan dimasukin sebagai harga perolehan. Melainkan masuk kemana? Yaitu asuransi dibayar di muka. Ya, karena asuransinya untuk 2 tahun ke depan. Jadi dia tidak berhubungan dengan perolehan si aktiva. Beda cerita dengan asuransi pengiriman. Dia berhubungan dengan perolehan si aktiva. Karena barang ini kamu kirim, ya tentu kena biaya kirim, kena asuransi pengiriman, maka semua ditotalin sebagai harga perolehan. Oke, 22 juta, residunya 1 juta, umur manfaatnya 5 tahun. Nah, tahapan pertama kita hitung penyusutan per tahunnya. Berarti harga perolehan kurangi sama residu. Sesuai rumus yang sudah disampaikan tadi, bagi umur manfaat 5 tahun. Nah, dapatlah 4.200.000 tahunnya. Berarti jurnal setiap tahunnya bagaimana? Yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 4.200.000. Nah, jurnal penyusutan setiap tahun selama 2020 sampai 2024, selama 5 tahun. Lanjut, tabel penyusutan. Jadi di sini ada tabelnya, ada 5 kolom. Tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi, penyusutan, dan nilai buku. Oke, untuk tahun kita mulai dari yang pertama, 2020. Harga perolehan 22 juta, beban penyusutan 4.200.000. Berarti akumulasinya ini baru 4.200.000. Dapatlah nilai bukunya. Nilai buku itu didapat dari perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Tahun 2021, perolehan masih sama, tidak berubah. Penyusutan juga masih 4.200.000. Nah, akumulasinya. Berarti akumulasi tambahan dari awal tahun sampai tahun yang bersangkutan. Berarti 4.200.000 tambah dengan 4.200.000. Berarti nilai bukunya semakin berkurang, sisa 13.600. 2022 sama perolehan penyusutan. Nah, akumulasi bertambah, nilai buku semakin kecil. Begitu seterusnya sampai tahun 2024. Hingga menghasilkan nilai buku akhir, yaitu 1 juta. Nah, 1 juta ini cara cek benar salahnya gimana? Kita lihat, ini kan nilai akhir nih. Nilai buku pada akhir periode penyusutan. Nah, nilai ini harus sebesar nilai residu. Nilai residu kita itu 1 juta. Berarti jawaban kita sudah benar. Nilai buku sampai akhir periode penyusutan itu 1 juta. Sama dengan nilai residunya. Kalau beda gimana, Pak? Berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Nah, kalau tidak ada nilai residu gimana, Pak?
berarti nilai buku sampai akhir periode penyusutan itu harusnya 0. Jadi di sini bukan 1 juta, melainkan 0, kalau tidak ada nilai residu. Oke, lanjut soal yang B. Saya hilangkan dulu. Soal yang B ini dikatakan bahwa perolehannya itu bukan awal tahun. Jadi akan ada sedikit perbedaan cara menghitung. Nah, di sini dikatakan tanggal 16 September dibeli sebuah mesin. Harganya 20 juta, sama kayak tadi ya. Oke, sisanya sama, bedanya adalah mesin ini dibeli tanggal 16 September. Nah, kita masukin dulu bagian yang diketahui. Kita hitung penyusutannya, itu per tahun harusnya 4.200.000, normal, seperti biasa. Nah, pertanyaannya adalah, tahun 2020 kita susutinnya berapa bulan ya? Kan kita belinya baru tanggal 16 September nih. Jawabannya adalah 3 bulan. Oktober, November, Desember. Nah, Pak, kenapa yang September tidak masuk? Karena September kamu belinya di tanggal 16. Ya, jadi kalau pembelian di tanggal 16 atau lebih, maka pembelian di bulan tersebut, penyusutan di bulan tersebut tidak dihitungkan. Maka dari itu, karena ini belinya 16 September, maka penyusutan di bulan September tidak dihitung. Kita hitungin dari Oktober, November, Desember. Beda cerita kalau dia belinya tanggal, misalnya ganti deh, tanggal 15 misalnya. Berarti bulan September itu kita hitung penyusutannya. Kenapa? Karena logikanya gini, kita sudah pakai lebih dari setengah bulan. Kalau kita pakai lebih dari setengah bulan, maka kita harus hitung penyusutannya. Kalau kamu pakainya belum atau kurang dari 15, kurang dari setengah bulan, kurang dari 15, lebih kecil lah dari tanggal, maksudnya kurang dari setengah bulan lah intinya. Nah, maka itu tidak perlu kita hitung penyusutannya, karena kayak bisa dibilang kita baru beli lah, kayak gitu. Oke, karena ini tanggal 16, maka kita tidak perlu hitung penyusutannya. Berarti kita hitung hanya 3 bulan, Oktober sampai dengan Desember. Ya, berarti jurnalnya untuk tahun 2020, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai 1.050.000. Di sini sudah ada keterangannya. Ya, jadi 4.200.000 kalikan 3 bulan dibagi 12 bulan. Nah, untuk penyusutan tahun 2021 sampai 2024 itu normal 4.200.000, sedangkan tahun 2025 berarti berapa bulan yang disusutkan tahun 2025? Nah, karena di tahun pertama kita hanya susutin 3 bulan, ya, di 2020 hanya 3 bulan, maka di tahun terakhir berarti kan sisanya 12 bulan, ini kita udah susutin 3 bulan, berarti masih sisa 9 bulan. Berarti tahun terakhir alias tahun 2025 kita susutin 9 bulan, dari Januari sampai dengan September berarti. Oke, ini kita hitung, dapalah 3.150.000. Kita masukin angkanya. Nah, jadi tahun 2020. Oke. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat tahun 2020 kita susutin hanya 1.050.000 sesuai hitungan dari sini. Kemudian 2021 sampai 2024 normal 4.200.000. Tahun 2025 kita susutin sesuai 9 bulan aja. Ya. Jadi kita umur manfaatnya 5 tahun. Kalau dikalikan dalam jumlah bulan berarti ada 60 bulan. Nah, ini kita susutinnya udah sesuai nih, udah 60 bulan. Maka nilai bukunya yang dihasilkan itu 1 juta. Sesuai dengan nilai residu. Nilai residu kita 1 juta. Berarti sudah benar. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjut. Untuk saldo menurun, atau biasa kita bilang saldo menurun ganda. Nah, bedanya dengan garis lurus apa? Kalau garis lurus itu dari tahun ke tahun jumlahnya sama yang disusutkan. Kalau saldo menurun ganda berbeda. Dikatakan saldo menurun, kenapa?
Karena dari tahun pertama sampai tahun yang terakhir, yang nominal yang disusulkan itu semakin mengecil. Jadi nominal penyusutan paling besar adalah yang tahun pertama. Tahun kedua semakin kecil, tahun ketiga semakin kecil, dan seterusnya. Ya, tarif penyusutannya juga kenapa dinamakan double declining balance method atau saldo menurun ganda? Karena tarif penyusutan itu 2 kali lipat dari tarif penyusutannya si garis lurus. Nah, kita coba lihat cara perhitungannya. Jadi tahapan pertama kalian harus selalu menghitung tarif penyusutannya dulu. Berapa persen? Caranya gimana? 2 dikali 100% dibagi umur manfaat. Misalnya 5 tahun. Berarti berarti tarif penyusutannya 2 dikalikan 100% dibagi 5. Sama dengan 40% per tahunnya. Oke. Ini di sini ada keterangan dari saya. Silakan dibaca sendiri di modulnya. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Oke, di sini ada hal yang paling penting. Nah, kalau di garis lurus kita lihat ada yang namanya nilai residu. Kalau di saldo menurun ganda, ada juga sih nilai residu. Cuman dia tidak berhubungan langsung dengan tarif penyusutan di sini. Nilai residu akan menjadi penting pada saat akhir periode penyusutan. Nanti kita coba di contoh soal aja. Baik, di sini soal 4.3. Saya putihkan dulu. Oke, diperoleh mesin yang kita beli tanggal 5 Januari 2020. Harganya 19 juta, biaya kirim 500.000, asuransi pengiriman 500.000. Berarti kalau ditotalin ada 20 juta. Estimasinya umurnya 5 tahun, residunya 1 juta. Nah, hitung penyusutan dengan tabel penyusutannya. Jadi di sini bagian diketahuinya tarif penyusutan. Nah, kita masukin rumusnya nih. Berarti 2 dikalikan 100% dibagi umur manfaat, yaitu 5 tahun. Nah, dapatlah persennya yaitu 40% tarif penyusutannya. Nah, kita masuk ke perhitungan untuk saldo menurun, si metode saldo menurun. Tahun 2020, perolehan kita itu 20 juta. Tarif penyusutan itu 40%. Nah, karena kita belinya tanggal 5 Januari, berarti bulan Januari kan kita hitung nih penyusutannya. Maka dari itu untuk 2020 penyusutan itu full. Dari bulan pertama sampai ke 12. Dari Januari sampai Desember. Berarti perhitungannya langsung kita kalikan. Kecuali dia belinya tanggal 16 Januari. Berarti ya Januari jangan hitung penyusutannya. Berarti untuk 2020 hanya 11 bulan aja. Dari Februari sampai Desember. Kalau 16 Januari atau lebih. Kalau 5 Januari berarti hitungannya full. Maka langsung dikalikan. 20 juta kali 40%, dapatlah 8 juta. Berarti akumulasinya baru 8 juta. Nilai bukunya jadi 12 juta. 2021, perolehan 20 juta masih sama, penyusutannya 40%. Nah, beban penyusutannya. Kamu jangan kalikan harga perolehan sama tarif. Jangan, ini udah beda. Jadi, kalau saldo menurun, kamu harus mengalihkan antara si tarif penyusutan dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya, yaitu 12 juta. Oke, kemudian akumulasi berarti jadi 12.800.000, nilai bukunya jadi 7.200.000. 20 juta kurangi 12.800. Oke, 2022 masih sama. Nah, penyusutannya berapa? Yaitu 7.200.000 kalikan 40%. Pokoknya ingat, ambil nilai buku akhir tahun sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Ini juga sama. Di tahun terakhir nih ya, ini yang paling unik. Di tahun terakhir, perolehannya 20 juta, tarifnya itu strip. Kenapa strip? Karena kita tidak mengacu ke 40% lagi. Kita mengacu kepada apa? Yaitu ke penyesuaian dengan keadaan yang seharusnya. Contoh, di sini dikatakan nilai residunya 1 juta. Kalau mau residunya 1 juta, berarti nilai buku sebelumnya 2.592.000. Saya harus kurangi dengan residunya, yaitu 1 juta. Nah,
Berarti yang sisa 1.592.000. Nah, itulah yang kita susutkan untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu 1 juta. Untuk mendapatkan nilai bukunya 1 juta. Pak, kenapa tidak dikali 40% aja? Nah, misalnya ya, saya kali 40%. Kalau saya pakai 40%, maka nilai bukunya itu masih 1,5 juta. Padahal residu yang ditetapkan itu 1 juta. Maka, karena kondisinya seperti itu, kondisinya nilai bukunya belum sebesar residu, maka kita harus paksakan agar sebesar nilai residu. Paksakannya caranya gimana? Yaitu kita sesuaikan pada tahun yang terakhir. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu penjelasannya. Nah, kita lanjut. Soal yang sama, cuman tanggalnya beda, yaitu 12 Juli kita belinya. Oke, 12 Juli. Berarti bulan Juli kita hitung nggak penyusutannya? Jawabannya adalah kita hitung. Karena dia tanggal 12. Pokoknya kalau belinya dari tanggal 1 sampai 15, maka di bulan itu kita hitung penyusutannya. Kalau belinya di atas tanggal 16 atau lebih, maka kita tidak hitung. Berarti 2020 kita hitung dari bulan Juli ya penyusutannya. Berarti Juli sampai Desember ada 6 bulan. Oke, jadi di sini bagian diketahuinya, tanggal pembeliannya itu tadi 12 Juli, perolehan 20 juta, residunya di sini, di sini tidak dikatakan ada residu, tanpa nilai residu. Berarti residunya 0, umur manfaatnya 5 tahun. Oke, tarif penyusutannya itu yang selalu kita hitung. Dapatlah 40%, kemudian kita masukin ke tabel perhitungannya. Nah, untuk tahun pertama, ini perolehan 20 juta, tarifnya 40%. Nah, yang kita susutkan berapa? Harusnya kan 40% kalikan 20 juta. Karena kita belinya tanggal 12 Juli, otomatis bulan Juli kita akui penyusutannya. Berarti dari Juli sampai Desember itu ada 6 bulan. Maka penyusutan untuk 2020 kita harus kalikan 6 per 12. Kalikan 6 bulan, Juli sampai Desember, dibagi dengan 12 bulan dalam setahun. Seperti itu. Dapatlah akumulasi dan nilai bukunya. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya itu hitungannya normal. Jadi ini nilai buku akhir sebelumnya, langsung kali sama tarif. Ini juga sama, langsung kali sama tarif, sama nilai buku tahun sebelumnya. Nah, lagi-lagi di tahun terakhir nih. Jadi tahun terakhir kita tidak pakai tarif penyusutan. Melainkan langsung kita sesuaikan. Karena dikatakan tidak ada nilai buku, tidak ada nilai residu, maka nilai buku di akhir periode itu harus 0. Cara nolinya gimana? Berarti nilai buku tahun terakhir sebelumnya, yaitu 2024, nilai bukunya 2 jutaan. Nah, di 2025, nilai bukunya ini harus kita susutkan semuanya. Agar apa? Agar si nilai buku bisa 0. Kayak gitu. Nah, karena nilai bukunya sudah 0, berarti sudah betul, sudah sesuai dengan soal. Intinya di tahun pertama, kamu harus sesuaikan apakah ini diakui full atau diakui beberapa bulan aja. Dan di tahun terakhir, kamu harus sesuaikan dengan nilai residunya. Oke. Misalnya ada yang nanya nih, Pak, kayak contoh yang A, kalau residunya ditentukan 2 juta. Berarti gimana ya, Pak? Berarti ya di sini kamu hanya perlu susutin sebesar, saya coba ganti ya, 2 juta. Kamu hanya perlu susutin sebesar 592.000. Nah, misalnya lagi kamu nanya, Pak, residunya itu 3 juta, Pak. Berarti caranya gimana? Nah, berarti karena di 2023 aja nilai bukunya udah 2 jutaan, maka di 2023 itu harus kita sesuaikan. Jadi, di sini kita juga tidak bisa pakai tarif. Nah, kenapa tidak bisa pakai tarif? Karena kalau kita normal aja, nilai bukunya udah jadi 2,5. Padahal kita harus memiliki nilai buku minimal 3 juta. Berarti di tahun 2023 itu sudah kita sesuaikan. Nilai bukunya kita kurangi dengan 3 juta. Nah, inilah yang harus kita jurnal. Yaitu kita susutin 1.320.000.
agar nilai bukunya jadi 3 juta, sesuai dengan nilai residu. Itu contoh aja sih. Kayak gitu ya. Intinya nilai buku akhir harus sebesar residu. Kalau misalnya tidak bisa sebesar residu, harus dipaksakan agar sebesar residu. Khusus si saldo menurun. Oke, kayak gitu. Lanjut ke angka tahun. Nah, angka tahun punya perhitungannya sendiri. Jadi, konsepnya sama sih. Makin setiap tahunnya si penyusutan semakin mengecil. Tahun pertama gede, tahun kedua makin kecil, tahun ketiga semakin kecil, dan seterusnya. Nah, jumlah angka tahun hitungnya pakai rumus jumlah angka tahun. Cara carinya adalah pertama, kamu hitung dulu berapa sih jumlah angka tahunnya. Caranya gimana? Yaitu kalau pakai rumus, N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Atau kalian bisa hitung manual. Contoh, dikatakan umur manfaatnya 5 tahun. Berarti jumlah angka tahunnya berapa? Yaitu 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Dapatlah 15. Itulah jumlah angka tahunnya. Nah, setelah itu kita hitung untuk penyusutan masing-masing tahun. Caranya gimana? Yaitu sisa umurnya atau sisa tahunnya dibagi dengan jumlah angka tahun. Yaitu ini, 15. Dikalikan dengan harga perolehan kurangi residu. Oke, kita coba praktekkan. 4.4. Saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini mesin dibeli tanggal 10 Januari. Oke, dibeli tanggal 10 Januari. Harganya 160 juta, estimasi umur 5 tahun, residu 10 juta. Hitung penyusutan dan tabelnya. Baik, jadi di sini belinya 10 Januari, kita masukin dulu. Perolehan 160 juta, residunya 10 juta, umur manfaat 5 tahun. Nah, berarti jumlah angka tahunnya berapa? Kalau kita pakai rumus ya dapatlah 15. Kalau kita hitung manual di sini juga dapatnya 15. Kayak gitu. Bisa manual, bisa pakai rumus. Kalau pusing mau rumus ya udah hitung manual aja. Nah, penyusutan per tahunnya. Jadi dari tahun 2020 karena ini 10 Januari berarti full. Dari Januari sampai Desember kita hitung penyusutannya. Berarti caranya gimana? Kalau kita lihat rumusnya tadi, sisa umurnya. Nah, di tahun pertama berarti sisa umurnya masih full dong, yaitu masih 5 tahun. Dibagikan dengan jumlah angka tahun, yaitu 15, ini. Kalikan harga perolehan kurangi residu. Perolehan 160 juta, residunya 10 juta. Dapatlah 50 juta. Nah, di tahun kedua, berarti kan sisa umurnya bukan 5 tahun lagi, melainkan 4 tahun. Berarti isi 4, angka tahunnya 15, kalikan ini masih sama, nggak berubah. Perolehan kurangi residu. Dapatlah 40 juta. Begitu seterusnya. Di tahun ketiga berarti sisa 3 tahun. Di tahun ke 2023 atau tahun keempat berarti sisa 2 tahun. Tahun kelima berarti sisa 1 tahun. Kayak gitu. Ini hasilnya. Nah, saya hitung atau masukin ke dalam tabel penyusutan. Sebenarnya untuk hitung gini aja sih sudah cukup sih. Nggak perlu bikin tabel. Cuman kalau di soal diminta bikin tabel ya bikinlah tabel seperti ini. Beban penyusutan di sini sama dengan yang kita hitung sebelumnya. Tarif di sini saya isinya pakai tarif yang udah kita hitung nih. 5/15, 4/15, dan seterusnya. Pokoknya ingat nilai buku harus sebesar residunya. Residu 10 juta, nilai bukunya juga 10 juta. Lanjut soal yang B. Nah, di sini agak sedikit ribet. Saya hilangin terlebih dahulu. Oke, saya hilangin dulu angka-angkanya. Nah, di soal yang B ini sebenarnya sama aja sih. Cuman dia belinya 1 Oktober. Berarti tahun 2020 kita hanya susutinnya 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember.
Nah, kita coba hitung. Jadi, belinya 1 Oktober, nilainya sama, perolehan, residu, umur manfaat, kemudian angka tahunnya juga masih sama. Nah, di sini dikatakan ketentuannya adalah tarif 5/15. Kalau ini tadi nggak masalah nih. Ini berlaku full untuk tahun pertama. Nah, untuk yang ini 2020, ketentuan tarif 5/15 itu berlaku untuk 12 bulan pertama. Jadi 4/15 juga 12 bulan berikutnya, 3/15 juga 12 bulan berikutnya lagi, begitu seterusnya. Nah, maka dari itu, karena 2020 kita belinya 1 Oktober, ya, 1 Oktober, maka kita susunin hanya 3 bulan. Oke, oleh karena itu di sini sisa di sini kita hanya masukin 3/12 untuk 3 bulan aja. Nah, tarifnya berapa? Yaitu 5/15. 5/15 kalikan perolehan kurangi residu. Dapatlah sekian. Nah, tahun 2021. Berarti kan si 5/15 ini sudah kepake 3 bulan nih. Masih kurang 9 bulan lagi. Berarti kita ambil di tahun berikutnya. Berarti 9 bulan pertama kita kenakan tarif 5/15. Kemudian sisanya berarti 3 bulan berikutnya di tahun 2021 kita pakai tarif 4/15. Kayak gitu. Ini perhitungannya kalian hitung sendiri aja. Lanjut. Tahun 2022. Berarti 4/15 ini sudah kita ambil 3 bulan. Berarti sisa 9 bulan. Tarifnya 4/15. Berarti sisanya itu 3 bulannya pakai tarif 3/15. Nah, berarti 3/15 udah ambil 3 bulan. 9 bulannya berarti di bulan atau di tahun berikutnya. Berarti 9/12 tarifnya 3/15. Jadi begitu seterusnya. Berarti 3 bulan sisanya pakai tarif yang 2/15. Kemudian 9 bulan di 2024 pakai 2/15. Sisanya pakai 1/15. Di 2025 berarti tersisa 9 bulan. Jadi dia pakai tarif yang terakhir. Kayak gitu. Pokoknya untuk yang 5/15, ingat, kalian hanya punya jatah 12 bulan. Jadi 5/15 di sini 3 bulan pertamanya di 2020, sisanya di 2021, 9. Berarti totalnya 12. Nah, begitu setelah itu 4/15. Berarti 3 bulannya di 2021, 9 bulannya di 2022. Begitu seterusnya. Oke, ini kalian hitung. Coba deh kalkulasi sendiri. Ini dapat totalnya untuk 2021. Nah, ini saya tampilkan jawabannya. Nanti kalian coba hitung sendiri, masukin ke contoh soal kalian. Oke, kemudian bikinlah tabel penyusutannya. Bikin seperti ini boleh sih. Ya, bikin kayak gini juga boleh. Tarifnya itu ambil dari yang tarif di sini. Kayak gitu. Oke, nilai bukunya 10 juta sesuai dengan residu yang ada di soal. Kita lanjut untuk metode unit produksi. Jadi, kalau garis lurus, kita pakai tahun. Kalau angka tahun sama saldo menurun, kita juga pakai tahun. Kalau metode unit produksi, kita ikuti tergantung kapasitas produksinya. Bukan dari tahunnya. Ya, bukan dari tahunnya. Melainkan kapasitas produksi. Misalnya, produksinya 10.000 jam, itulah kapasitasnya, itulah umur manfaatnya. Atau misalnya 100.000 kilometer, atau misalnya kapasitas produksinya 10 juta unit misalnya, kayak gitu. Nah, untuk perhitungannya itu rumusnya sama seperti garis lurus. Bedanya adalah umur manfaat di garis lurus itu pakai tahun, kalau di unit produksi itu pakai kapasitas produksinya. Bisa jam, kilometer, bisa unit, atau yang lainnya. Oke, berarti setelah dapat tarifnya, kamu tinggal kalikan dengan jumlah yang sesungguhnya. Ya, jumlah unit produksi yang sesungguhnya. Kita coba kerjakan soal ini. Saya hilangin terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan kita beli tanggal 5 Januari 2020. Oke. Harga perolehannya 11 juta.
umur manfaatnya, dapat beroperasi selama 4 tahun. Nah, 4 tahun di sini kita tidak penting informasi itu. Yang kita penting adalah total kapasitas produksinya, yaitu 10.000 jam mesin. Kemudian residunya 1 juta. Oke, kita hitung si tarif penyusutannya. Jadi harga perolehan kurangi residu dibagi umur manfaat, yaitu 10.000 jam. Jadi 1 jamnya kena penyusutan Rp1.000. Nah, kita lihat di tahun 2020. Dia produksinya berapa? Nah, dia beroperasinya selama, ini 2020 sampai 2023 ya. Secara berurutan, operasinya itu 2.000 jam, 3.000, 2.700, dan 2.300. Berarti 2020 itu 2.000 jam. Jadi kita masukin dia operasinya 2.000 jam, tarifnya Rp1.000, sama dengan untuk 2020 kita susutin sebanyak 2 juta. Nah, begitu seterusnya, ini tarifnya tetap sama, jamnya kita masukin sesuai jam yang di soal, dapatlah penyusutan sampai 2023. Nah, kita masukin di sini semuanya, jadi ada harga perolehan, unit yang diproduksi, tarif penyusutan, beban penyusutan, akumulasi, sampai nilai buku. Nah, nilai bukunya 1 juta, berarti sudah benar. Sesuai dengan residu yang kita, atau yang ditetapkan sama soal. Kayak gitu. Oke. Nah, lanjut sedikit. Ini materi yang penting untuk nanti latihan soal. Kalau tidak salah itu 4.2. Jadi 4.2 nanti akan ada soal di mana ini ada perbaikan loh, menambah nilai aktiva loh, atau perbaikan menambah umurnya loh. Nah, ini adalah materi tambahannya. Jadi di sini kita bahas mengenai perbaikan aktiva sama penyesuaian penyusutan. Kalau perbaikan itu sendiri ada 2. Kamu pakai pendekatan apa? Apakah revenue expenditure atau capital expenditure? Kalau revenue expenditure itu konsepnya adalah kamu mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan. Jadi, sesuatu yang, kalau kamu revenue expenditure, berarti semua pengeluarannya kamu akui sebagai biaya. Nah, di sini misalnya ada perbaikan, maka kamu akui sebagai beban reparasi. Kamu akui sebagai biaya. Kalau pendekatan revenue expenditure. Nah, namun biasanya sesuatu yang diakui sebagai biaya itu nominalnya nggak gede. Jadi ini hanya perbaikan kecil lah, servis misalnya. Nah, jadi biaya perbaikan ini tidak mempengaruhi nilai aktiva, karena dia langsung dicatat sebagai biaya. Beda cerita kalau capital expenditure, pengeluaran modal. Jadi semua biaya perbaikannya kita bukan akui sebagai biaya, melainkan kita akui sebagai aset kita. Nah, cara akuinya sebagai aset gimana? Contoh, di sini perbaikannya cukup signifikan, cukup gede, dan dikatakan perbaikan ini bersifat menambah nilai aktiva tetap. Maka aktiva tetap kita nilainya bertambah. Jadi biaya perbaikan 10 juta misalnya. Kita bukan akui beban reparasi pada kas 10 juta, bukan. Tapi kita akui aktiva tetap pada kas, misalnya perbaikan mobil. Berarti kendaraan pada kas senilai 10 juta. Kayak gitu. Nah, karena nilainya bertambah, otomatis penyusutan segala macam ikutan berubah. Nah, itu harus kalian hitung ulang kembali. Ataupun misalnya perbaikan nih, dia sifatnya menambah umur manfaat. Dari yang misalnya 8 tahun jadi 12 tahun, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap pada kas. Jadi akumulasinya kita kurangi. Akumulasi berkurang, otomatis kita harus menghitung ulang si penyusutan untuk tahun tersebut, untuk tahun di mana perbaikan itu terjadi. Ya, kalian baca sendiri bahannya, kurang lebih perhitungannya seperti itu. Kemudian, penyesuaian penyusutan. Nah, jadi sewaktu-waktu misalnya dirasa, oh dulu saya susutinnya selama 5 tahun. Kayaknya terlalu singkat deh, harusnya 10 tahun. Nah, informasi ini bisa nggak diubah sama si pihak internal? Bisa-bisa aja. Jadi misalnya manajer merasa, oh aktiva ini harusnya bukan 5 tahun deh, harusnya 8 tahun deh disusutkan. Ya udah, kalian perbaiki penyusutannya, kalian hitung kembali si penyusutannya.
Nah, baik perbaikan tadi, kalau tadi perbaikan kan yang capital expenditure itu berpengaruh kepada nilai aktiva, baik itu akumulasi ataupun si perolehan aktiva itu sendiri. Dan kalau yang penyusutan itu berarti harus kita hitung ulang penyusutannya. Nah, keduanya sama-sama harus hitung ulang si penyusutan. Oleh karena itu, cara untuk menghitung kembali si penyusutan gimana? Dimana notabene aktiva ini sudah pernah kita susutkan. Jadi sudah kita susutin setengah jalan, kemudian kita perbaiki atau ada penyesuaian. Nah, cara hitungnya gimana? Yaitu dengan cara, pertama, harga perolehannya berapa? Kedua, akumulasi penyusutannya yang sudah kamu pernah susutkan sampai dengan tanggal perubahan atau tanggal perbaikan kamu. Oke, kemudian ditambahkan dengan total nominal perbaikan kamu, khusus yang capital expenditure. Kalau penyesuaian nggak usah. Penyesuaian-penyusutan nggak usah. Ini khusus yang capital expenditure. Setelah itu, kalian kalkulasi dapatlah nilai buku setelah perbaikan atau setelah penyesuaian. Nah, nilai buku inilah yang dijadikan acuan untuk menghitung penyusutan yang baru. Jadi nilai buku ini kita hitung untuk penyusutan yang baru ya. Cek-ceknya atau bisa dibilang nilai buku ini menjadi harga perolehan lagi untuk si tahun tersebut, untuk tahun yang baru ini. Ya, untuk tahun di mana terjadinya si perbaikan. Jadi nilai buku ini menjadi patokan awal kita untuk menghitung kembali si penyusutan. Perlakuannya kurang lebih seperti harga perolehan. Jadi nilai bukunya kurangi dengan residu dibagi dengan umur manfaat. Kalau yang garis lurus ya. Jadi nilai bukunya yang ini dikurangi residu dibagi dengan umur manfaat. Seperti itu. Nah, informasi ini, 2 slide ini akan sangat penting untuk soal yang 4.2 kalau nggak salah. Jadi di sana ada diminta menjurnal untuk perbaikan aktivanya yang menambah umur manfaat maupun menambah nilai aktiva. Itu perlakuannya dari sini. Cara hitungnya seperti ini, materinya ya di sini. Nanti kalian jangan bingung, pokoknya cari materinya di bagian sini. Dipahami dulu, baru kalian kerjakan. Oke, jadi video yang pertama ini saya akhiri sampai di sini untuk si perolehan sama si penyusutan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan atau apapun itu, silakan ditanyakan kepada saya. Misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas, kurang bisa dipahami, silakan kalian tanyakan kembali kepada saya. Oke, untuk pertemuan ini tidak ada exercise, tidak ada latihan soal. Jadi di pertemuan berikutnya, kalian akan diminta kerjain latihan soal di jam kuliah. Jadi kerjain di jam kuliah, kumpulnya pertemuan berikutnya lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini, kalian pahami aja materinya. Jadi tidak ada latihan yang perlu dikerjakan. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti tunggu aja info dari saya. Seperti biasa saya posting di Google Classroom. Oke, semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri videonya. Terima kasih.